Setelah aura kehancuran muncul, ekspresi King Teng berubah, dan ia tak berani berlama-lama lagi. Sesuatu yang aneh akan terjadi di sini, jadi King Teng segera memimpin timnya keluar. Sedangkan Qi Xiaoyun, wajahnya tampak seperti campuran biru dan ungu. Selir iblis api abadi telah mengambil salah satu api asalnya yang paling berharga. Ia merasa sangat tertekan. Dengan kekuatannya sendiri, bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan selir iblis api abadi dan merebut kembali apinya? Namun kini, kecuali Xiao Yan, semua orang telah mundur. Sepertinya Tungku Asal tidak berani masuk. Mereka yang sudah berada di dalam telah mundur, dan pendatang baru dilarang masuk. Bahkan tanpa api baru, pintu masuk yang digunakan selir iblis untuk bergerak kini diselimuti oleh hukum kehancuran yang dahsyat. Tak seorang pun berani memasuki api abadi. Dengan jentikan jarinya, pintu masuk itu membesar secara dramatis. Kondisi di dalamnya terlihat jelas. Ia jelas penasaran. Apakah Xiao Yan benar-benar memiliki kekuatan untuk menaklukkan api Nian yang sunyi? Xiao Yan berada di dalam Tungku Asal. Tatapannya serius, klon roh primordialnya telah menyatu dengan wujud aslinya, siap kapan saja. Dalam sekejap, sebelum Xiao Yan sempat bereaksi, sebuah kekuatan penghancur meletus dari tengahnya. Xiao Yan secara naluriah mundur, tetapi untungnya, ia telah mengantisipasi situasi tersebut. Badai api yang telah ditelannya kini meledak dari tengahnya, seolah-olah semua api ungu pemusnahan yang terkonsentrasi dilepaskan kembali. Api yang mengerikan itu dengan ganas menggerogoti tubuh Xiao Yan. Namun, terlepas dari kekuatan penghancurnya, Xiao Yan telah menyerapnya sebelumnya dan memiliki pemahaman yang jelas tentangnya, sehingga mendapatkan sedikit perlawanan. Namun, itu masih menyebabkan darah Xiao Yan melonjak, dan kulitnya terkoyak. Untungnya, lukanya tidak serius. Setiap kekuatan asal yang ditaklukkannya luar biasa kuat, tetapi kekuatan mereka berasal dari sisa kekuatan para penguasa sebelumnya. Namun, ia tidak sepenuhnya hancur. Ia masih akan menawarkan kesempatan kepada generasi mendatang. Xiao Yan menyipitkan mata, merasakan kekuatan penghancur yang luar biasa. Ia terus merenung. Namun, menghadapi hati api yang begitu mendominasi, Xiao Yan tahu bahwa untuk menaklukkannya, ia harus mendapatkan persetujuannya dengan caranya sendiri. Api berkobar hebat, membentuk badai. Di dalam Tungku Asal, seberkas api bercahaya dengan berbagai warna menyatu di dalamnya, memancar darinya. Xiao Yan langsung mengenalinya sebagai api peringatan yang sesungguhnya. Sekarang, Xiao Yan harus melintasi badai api ini. Memasuki pusatnya, lalu merebut kembali Tungku Asal, tampaknya tidak ada yang berubah secara signifikan. Itu masih badai api, tetapi kekuatannya jauh berbeda dari sebelumnya. Jauh lebih kuat. Setidaknya jika Xiao Yan membuka mulutnya untuk melahap badai api saat ini, bahkan kekuatan fisiknya di puncaknya pun tidak akan cukup untuk menahan daya rusaknya. Terlebih lagi, ada tekanan yang luar biasa. Xiao Yan tidak memikirkannya. Setelah mengamati sejenak, ia menyimpulkan bahwa tempat ini bukanlah sesuatu yang misterius. Itu hanyalah daya rusak tertinggi dari api peringatan. Xiao Yan melangkah keluar ke dalam badai api, dan seketika, amukan api mengancam akan mencabik-cabik Xiao Yan. Di antara alisnya, segel hati roh primordial cermin kuno berkedip. Sekarang, ia menggunakan kekuatan fisiknya yang luar biasa untuk melawan daya rusak itu. Untungnya, dia telah melahap kabut Ming sebelumnya. Kalau tidak, aku takkan mampu menahan kekuatan ini. Aku butuh sekitar 100 langkah dari sini ke pusat. Semakin jauh aku melangkah, semakin kuat daya penghancurnya. Tapi sekarang tak ada jalan mundur. Aku harus merebut api perjamuan peringatan ini. Saat dia melangkah ke dalam badai api, dia merasakan bahaya yang luar biasa. Dengan kata lain, jika dia mencoba merebut api ini, dia akan menghadapi risiko kehancuran, yang bisa menyebabkan peradangan. Tak terbayangkan rasanya seperti ini. Seberapa kuatkah pemilik api perjamuan peringatan ini? Bahkan cermin kuno, tubuh roh primordial, tak mampu menahannya, yang semakin membuktikan kekuatan api ini. Xiao Yan melangkah lagi.
Ia harus memikirkan bagaimana ia akan menempuh 100 anak tangga itu. Kemudian, Xiaoyan melanjutkan langkahnya. Kekuatan penghancur menyelimuti dirinya, dan ia bagaikan bangunan yang diterjang badai pasir. Hancur dengan cepat, tetapi kekuatan fisik Xiaoyan luar biasa. Ini adalah benturan kekuatan penghancur dan vitalitas. Sebuah kekuatan simbiosis. Mata Xiaoyan terbuka dan tertutup, dan tiba-tiba, di tempat misterius ini, vitalitas semua makhluk hidup kembali diserap oleh kekuatan anti-inflamasi Xiaoyan. Sialan, ini terjadi lagi. Fu Yun mengumpat dalam hati, jelas merasakan vitalitasnya dikuras habis oleh Xiaoyan. Bagi yang lain, yang tidak menyadari situasi ini, rasanya sangat aneh dan mereka semua mundur secepat mungkin. Sesaat kemudian, Xiaoyan telah melangkah puluhan langkah, yang biasanya hanya butuh sekejap. Namun, belasan langkah ini hanya membutuhkan waktu sebatang dupa bagi Xiaoyan, dan daging serta darahnya bahkan belum sembuh. Kekuatan fisik yang luar biasa. Kita tidak sanggup menahan kekuatan penghancur seperti itu. Jadi, berapapun api peringatan yang kita dapatkan, dalam hal ini, kita tidak pantas mendapatkannya. Qi Xiaoyun bergumam, api abadi. Selir iblis tersenyum mendengarnya. Ye Beijing kini telah tiba di sampingnya. Kedua wanita itu menyilangkan tangan. Ye Beijing meliriknya dan tersenyum tipis. Kenapa kau iri? Kau tidak memiliki api abadi milikku. Selir iblis berkata, tidak juga. Aku menggunakan jalan 10.000 giok. Aku sudah lama mengerti bahwa lebih besar tidak selalu lebih baik. Terlalu besar adalah beban, dan pria tidak menyukainya. Anda harus seperti saya, dengan ukuran emas di satu tangan dan di tangan lainnya. Anda tidak sebaik saya dalam membuat mereka merasa bahwa mereka dapat dikendalikan dan diinginkan. Tetapi dalam hal perhitungan, saya tidak sebaik Anda. Ye Beijing berkata perlahan, suara kedua wanita itu tidak pribadi. Mereka mencapai telinga orang-orang di sekitar mereka, dan Zhong Qingteng dan yang lainnya mendengar mereka. Kedengarannya cukup jelas. Mereka juga bisa mengerti apa yang mereka katakan. Tetapi kedua wanita ini bukanlah orang yang dapat mereka provokasi. Dalam hal ini, berpura-pura tidak mengerti adalah pilihan terbaik. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk menelan api wanita, saya khawatir Anda akan mengambil api itu sejak lama. Saya yakin Anda telah mengalami langkah ini, tetapi gagal pada akhirnya, bukan? Dan Anda telah mencoba berkali-kali dan menemukan bahwa bahkan jika Anda memiliki jamuan makan, Anda tidak dapat mengambil api ini. Angsa putihmu tidak memiliki api kehancuran, jadi kau tidak bisa mendapatkannya sampai ia tiba. Kau telah menciptakan kesempatan untuk mengungkap rencanamu. Rencana awalmu adalah membunuh angsa bertelur emas, menunggu pemiliknya mendapatkannya sebelum membunuh dan menyelamatkannya. Jadi, apakah rencanamu berubah sekarang? Di malam hari, William si licik dari Beijing. Matanya berkilat dingin saat ia menatap selir yang bersemangat dan mempesona itu.